Selamat datang di channel Jinet, channel pembelajaran matematika, fisika, makro, dan Excel. Hari ini kita belajar tentang titik pusat massa. Seperti pada gambar ini ada 3 buah gambar. Ini A, B, C. Dimensinya sama-sama bentuk kubus dengan sisi-sisinya 2 dan ke atas juga 2 ya, ke sini juga 2. Nah, terlihat di sini. Jadi bisa dilihat di sini pusat massanya. Untuk benda A adalah di tengah-tengah ya. Ini 2 berarti 1 ya. Lalu Z-nya juga berarti di 1 dan di Y-nya ini 2 berarti di sini 1 ya. Bisa dibilang pusat massa A adalah 1,1,1 dan B kalau kita lihat sini B itu berada di Y-nya 2 dan 4. Artinya pusat massanya di sumbu Y-nya 3. Sedangkan X dan Y-nya sama ya, sama-sama dengan 1. Jadi massa B berpusat di 1,3,1 dan yang C adalah 1,5,1. Nah, melihat ini dengan mudah kita sebenarnya kita dari 3 benda ini pasti di tengah-tengah sini toh. Tengah-tengah sini ya. Dan berada di sini nih. Ini pusat massa B. Jadi nanti ini pusat massa 3 benda ini ya akan berada di B dengan logika yang sederhana ya. Nah, adapun cara lebih detailnya adalah seperti ini ya. Jadi misalnya benda ABC terbuat dari bahan sama, artinya bahan sama itu massa jenisnya sama ya dan homogen ya. Nah, misalnya titik pusat massa X B ya. B ini pusat, X pusat sama dengan ya X pusat, Y pusat, Z pusat gitu ya. Nah, X pusat ini adalah sama dengan jumlah massa kali XI. Jadi misalnya ini massa ke I dan pusatnya XI dibagi dengan massa ke I. Dari I sama dengan 0 sampai dengan N. Nah, ini akan sama dengan seperti ini. Massa A, jadi massa A artinya kan volume kali rho dikali XA. XA itu ini ya. Nah, arah X, jadi X ini nih, ke sini nih. Jadi bisa dibilang ini 1 ya. Nah, tambah massa B kali XB tambah massa C kali XC dibagi massa A tambah massa B tambah massa C. Kalau dari sini dia dengan mudah kita lihat bahwa titik pusat arah sumbu X adalah 1 ya. Oke. Dan demikian juga pusatnya dalam arah Y seperti ini ya. Dan di arah Z juga seperti itu. Nah, dengan mudah kita lihat karena arah Z-nya ini semua masing-masing ini pusatnya adalah di 1. Nah, kalau digabung juga pusatnya akan di 1. Nah, bagaimana dengan Y? Y kan berbeda ya. Nah, kalau coba kita masukkan angka-angkanya ke sini ya. Coba kita lihat di sini ya. Jadi M, jadi massanya karena massanya sama ya, massa 1, 2, 3 sama. Jadi M kali 1 tadi, ini YA-nya kan 1 nih. Dari 0 ke 2 berarti 1. Lalu YB-nya 3 ya. Ini bisa kita lihat nih 2 dan 4 berarti di 3 ininya. Dan ini 4 dan 6 berarti di 5 ya. Dibagi MA, MB, MC ya. Ini sama dengan kalau misalnya kita lihat nih berarti 9 per 3M. Jadi 9M per 3M. Itu sama dengan 3 ya. Nah, di dalam fisika gaya, benda A, B, C itu dapat digantikan oleh benda P dengan massanya MP adalah MA tambah MB tambah MC. Dan titik ininya, titik P ada di XP, YP, dan ZP. Sehingga bisa dibilang ini ya, ini ya, MA tambah MB tambah ini sama dengan ini nih, ya, kali XP. Ya, bisa dibilang ini ke sini ya. Ini kan XP ya, ini XP. Oke, demikian juga arah Y dan arah Z. Nah, ini coba kita lihat di sini ya, contohnya. Jadi ini ada 3 benda, ini benda A, B, dan C. Jadi benda ini kalau kita ini berbentuk kotak ya, dengan sisi-sisinya 1, sana 2, dan ke arah tingginya 2. Benda B ini ya, ini sisinya adalah ya ini 2, ya ini 4, dan tingginya 3. Namun titik pusatnya adalah di sini nih, di bawah Z ini ya, Z minus ya ini ya. Nah, ini benda ketiga, benda C yang merah ini, demikian juga. Ya, ini berada di X minus ya, dan Y positif, dan Z positif. Jadi kalau benda 1, X positif, Y positif, Z positif. Benda 2, X positif, Y-nya negatif, Z-nya negatif. Nah, benda 3 seperti itu. Nah, kalau dari sini, kalau notasi, masing-masing benda saya bikin MI, XI, YI, dan ZI, masing-masing adalah massa
Ini X-nya, ini Y-nya, ini Z-nya. Pusatnya ya ini ya. Oke. Jadi misal ABC terbuat dari bahan yang berbeda. Jadi kalau berbeda bahan nih, jadi row-nya berbeda ya. Jadi untuk volume yang sama bisa jadi massa yang berbeda. Nah, jadi titik pusatnya seperti ini nih. Jadi XP sama rumusnya ya, sama seperti ini nih. Rumusnya sama. Nah, artinya kita harus tahu massanya kan. Agar tahu massanya berarti kita harus tahu volumenya ya. Jadi volume ini A nih misalnya, contoh benda A ini. Volumenya 1 kali 2 kali 2 sama dengan 4. Massanya rho A kali VA. Jadi sebenarnya nanti di sini harus kita ganti rho A kali VA. Demikian juga B dan C. Oke, baik. Ini titik pusat massa ini contoh ya. Saya diketahui benda A 3 kg, 3,3,3. Artinya nih pusatnya adalah X-nya 3, Y-nya 3, Z-nya 3. Beratnya 3. Dan benda B, ya ini seperti ini nih. Nah, lalu tentukan titik pusat massanya. Dari sini nih bisa penyelesaiannya gini ya. Sesuai dengan rumusnya, ya. MA kali XA. XA-nya kan ini ya, 3, M-nya 3. Tambah MB kali XB. Ya, 3 dan 1. Tambah XC kali YC. 2 dan 2 ya. Oke, dibagi M1 tambah M2 tambah M3, MA, MB, NC. Oke, jadi sama dengan 2 ya, XP-nya. YP artinya MA kali YA. M kali YA. Lalu ini MB kali YB. 3 dan 2. Ini MC kali YC. Ini nih, M kali YC. Nah, Z juga demikian ya. Ini makanya ini 2 kali 0. Ini nih. Oke. Nah, lalu yang lain nih diketahui. Benda A. Seperti ini, benda B. Sama juga nih. Bila ditambahkan benda C 2 kg. Jadi A dan B aja yang dikasih tahu. Lalu ditambah B. Benda C 2 kg. Maka pusat massa ABC. Jadi ketiga-tiganya berada di 2,2,2. Di manakah posisi benda C? Seperti itu ya. Jadi ini nih. Sama ya. MA XA tambah MB XB tambah MC XC sama dengan M A tambah B tambah C, ini gabungannya dikali X gabungan pusatnya di sini itu sama dengan MP kali XP. Kalau kita masukkan angka-angkanya ya ini. Jadi ini MA kali XA 3 kali 3 ya tambah 3 kali 1 tambah ya 2 kali X kan kita belum tahu nih 2 kali XC ya ini sama dengan ya ini masukkan ini angka-angkanya. XP-nya dikasih tahu tadi ini ya akan berada pada 2,2,2 artinya XP yang sama dengan 2 ya. Harga ini kita masukkan ya 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan jadinya nih 16. Artinya XC berapa? Nah, XC sama dengan 16 kurang 12 bagi 2 sama dengan 2. Nah, dengan cara yang sama ya YC demikian juga YC setengah, lalu dengan cara yang sama juga Z adalah minus 1. Oke, lalu artinya massa itu C, benda C adalah 2 kg 2,5, minus 1. Di mana angka-angka ini X, XC, YC, ZC. Oke. Nah, ini titik pusat bidang dan garis. Ini kurang lebih sama dengan pusat massa, pusat bidang dan pusat garis demikian juga ya. Kalau ada nih bidang A, B, C, dan D. Nah, ini ya. Sebelum kita lanjut, buat yang pertama kali berkunjung ke channel ini, lupa subscribe dan buat samanya like, share, dan komen video ini. Ya, ini bila A, B, dan C memiliki ketebalan sama. Jadi kalau tebalnya sama, ya, massa jenisnya sama, maka bisa dibilang pusat dari massanya itu sama dengan pusat dari bidang. Ya, oke, sehingga pusat dari bidang kurang lebih sama dengan massa, cuma di sini menjadi A luas ya, ini luas. Nah, X-nya juga masih sama. Nah, demikian juga Y dan Z demikian. Nah, demikian juga untuk garis ya, kurang lebih seperti itu. Cuma kalau di sini L ya, panjang garis. Ya, simbol-simbol ini dalam hal ini garis ya, L ya. Ini suatu saat saya pakai L itu untuk luas bisa juga ya. Tapi kira-kira seperti ini. Nah, oke, contohnya. Ini ada pusat, kita mencari pusat bidang ya. Ini ada yang berwarna hijau. Berapakah atau di manakah titik pusat bidangnya? Ini tadinya terdiri dari bujur sangkar yang dikurangi bujur sangkar nih. Jadi kurang lebih menjadi seperempatnya bujur sangkar yang dikurangi ya. Nah, ini akan sama dengan bidang ini dikurang bidang ini nih, yang ini. Jadi titik pusat massanya dengan dikurang titik pusat massa ini. Oke.
Jadi kalau luas di sini adalah LA ini saya bikin luas XA YA. Sehingga di sini A-nya sama dengan nih. Luasnya berapa? 2 kali 2 4. Pusatnya di mana? 1,1 ya. Jadi 4,1,1. Sedangkan di sini luasnya berapa? 1 kali 1 1 ya. Lalu pusatnya 1,5 dan 1,5 ya. Sehingga nih pusat ini adalah ini tadi ya, setelah dikurangin ya. Oke. Jadi ini nih A1 kali X1 ini yang kedua dikali X yang kedua. Cuma di sini kurang karena kita mau mengerjakan ini total dikurang ini. Jadi di sini 4 kali 1 kurang ini A-nya yang ini 1 dikali 1 1,5. Nah, bagi masanya sekarang adalah massa 4 dikurang 1. Nah, massa gabungannya kan ini dikurang ini ya. Massa yang hijau. Itu sama dengan 5/6. Dengan cara yang sama ya. YP-nya juga 5/6. Sehingga nanti pusatnya ini yang hijau adalah di sini nih. X-nya 5/6, Y-nya 5/6. Oke. Jadi di sini nih bisa dibilang pusatnya. Jadi benda yang hijau ini 3,56,56. Oke. Nah, ini dengan cara yang sama. Seandainya ini kita bikin terdiri dari 3 A, B, C. Ini akan menjadi ya XB-nya adalah XA kali AA tambah AB kali XB tambah AC yang dibagi AA tambah AB tambah AC. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita masukkan nih, yang bagian A-nya dulu nih ya. 1 luasnya 1 kali 0,5 ini. Yang B-nya ini ya. Jadi 1 kali 1,5. Yang C-nya adalah luasnya 1 kali 0,5 X-nya. Sehingga menjadi 5/6. Ya, kalau dijumlah ini. Ya. Ini 1 tambah 1,5, 2,5 per 3, 5/6 ya. YP demikian juga, cuma di sini bedanya ini ya nih. YA. YA-nya kan setengah kali 1 ini ya. YB-nya, nah, kalau di sini kan XB-nya kan 1,5. Kalau di sini YB-nya adalah setengah. Ya, jadi 1 kali setengah. Untuk C-nya, 1 kali YC-nya 1,5. Ini nih YC-nya. Dibagi 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 5/6. Ya, jadi bisa dibilang ini cara ini bisa juga didapat dengan cara ya ini dikurang ini ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.